Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kasih dan salam sayangku untuk para sahabat-sahabatku, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, terutama bagi sahabat-sahabat yang menghadiri kajian rutinan setiap Sabtu malam Ahad di Pondok Uripi Allah ini. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kali ini kita akan mengungkap aku adalah titisan Tuhan. Kita semua adalah titisan Tuhan. Kewujudan kita semua tanda bukti kewujudan Tuhan. Wajah kita semua umat manusia tanda bukti nyatanya kewujudan wajah Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk apakah Maulid Nabi itu diperingati? Supaya manusia mau kembali kepada peringatan diri masing-masing manusianya sendiri. Apa yang diperingati? Yang diperingati oleh masing-masing manusia adalah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seluruh bayi manusia yang terlahir ke dunia ini semuanya membawa kesucian, membawa kefitrahan. Karena apa manusia terlahir di dunia ini membawa kesucian dan kefitrahan? Manusia membawa kesucian terlahir ke dunia ini karena setiap manusia itu adalah titisan yang maha suci. Manusia titisan yang maha wujud. Seluruh umat manusia titisan yang maha hidup. Seluruh manusia titisan yang maha kuasa. Maka dari itu manusia dititiskan ke dunia ini, manusia diciptakan di dunia ini, manusia diwujudkan di dunia ini hanyalah sebagai khalifah sang pencipta, wakil Tuhan. Rasul Tuhan, utusan Tuhan, pesuruh Tuhan. Itulah kesucian itu. Untuk apa kita memperingati Maulid Nabi, kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tujuannya agar manusia kembali ke fitrahnya. Tujuan hanya manusia supaya kembali kepada siapa yang menitiskan dirinya, siapa yang menciptakan dirinya,
siapa yang mengadakan dirinya, siapa yang mewujudkan dirinya, supaya manusia rela, ridho kembali kepada Sang Pencipta dirinya. Itulah gunanya diciptakan para khalifah Tuhan. Seluruh manusia ini adalah khalifah Tuhan, titisan Tuhan, ciptaan Tuhan. Akan tetapi mayoritas manusia tidak mau. Di dalam hatinya, bila manusianya dikatakan sebagai titisan Tuhan, dikatakan sebagai ciptaan Tuhan, dikatakan sebagai diwujudkan Tuhan, dikatakan sebagai dihidupkan Tuhan, dikatakan sebagai dikuasakan Tuhan. Manusia selama ini tidak mau bila manusia dikatakan begitu. Kenapakah ini semua terjadi? Ketika sudah saking lamanya, sejak detik-detik akil balik tiba, manusia makan dan makan buah-buah khuldi, makan dan makan buah-buah yang dilarang. Apakah buah khuldi dan buah terlarang itu? Yakni manusia mengaku-akui, memakan bahwa hidup ini hidupku manusia, badan ini badanku manusia. Seolah-olah hanya manusianya sendiri yang merasa bisa menciptakan hidup dan menciptakan badan ini. Apa bukti bahwa manusia ini selama ini telah mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini adalah ciptaan diri manusianya? Buktinya adalah manusia tidak tahu dirinya sendiri, karena manusia merasa dirinya terlahir dari batu. Bukan dilahirkan Tuhan, bukan dititiskan Tuhan, yakni manusia terlahir dari barang yang mati, batu, sehingga hatinya keras melebihi kerasnya batu. Maka ketika dilahirkan manusia ke dunia ini, diwujudkan, diciptakan manusia di dunia ini, maka manusia beralih iman dan keyakinannya hanya mengikuti langkah-langkah iblis dan setan yang mana selalu ingkar dengan kewujudan Tuhan, yang mana selalu ingkar kepada uripe Allah, selalu ingkar pada kekuasaan Allah, selalu ingkar kepada kodok dan kodarnya Allah. Kenapa? Karena manusia saat ini belum Islam, belum selamat hatinya menuju Tuhannya. Karena yang diikuti hanya setan, yang mana setan tidak mau bersujud kepada Adam. Apa maknanya? Seluruh manusia selama ini tidak mau membaca dirinya sendiri, tidak mau mengkaji dirinya sendiri, tidak mau mengingat-ingat kembali asal-usul sejarahnya, bagaimana awal mula ia diadakan, bagaimanakah awal mula ia diwujudkan, bagaimanakah semula ia dihidupkan di dunia ini. Manusia tak mau tahu menau tentang asal usulnya karena manusia ingkar kepada dirinya sendiri. Manusia telah membohongi dirinya sendiri, manusia telah mendustai dirinya sendiri, manusia sudah melukai dirinya sendiri, tapi selama ini tidak disadarinya.
Seolah-olah manusia ini mengikuti langkah-langkah iblis dan setan, menjadi titisan-titisan iblis dan setan, menjadi titisan-titisan hawa nafsunya sendiri-sendiri di dalam hatinya. Kenapakah itu semua terjadi? Karena manusianya sudah mengambil alih kerajaan Tuhan di dalam hatinya. Karena manusia sudah mengambil alih singgasana Tuhan di dalam hatinya. Karena manusia mengambil alih menjadi Tuhan, menggeser, meruntuhkan kerajaan Tuhannya sendiri. Karena manusia tidak mengakui di dalam hatinya bahwa manusia adalah titisan-titisan Tuhan yang telah menciptakannya. Jadi saya, aku, kita semua itu adalah titisan Tuhan, berasal dari Tuhan. Bagaimana mungkin kita dikatakan bertuhan? Bagaimana mungkin kita dikatakan kembali kepada Tuhan? Wong kita tidak mau bila kita dikatakan titisan Tuhan, berawal dari Tuhan yang menciptakannya. Kita selama ini terlalu heboh dengan dunia. Membaca, melihat wali-wali, manusia titisan wali. Tak ada manusia yang bukan titisan wali. Seluruh manusia itu ya titisan wali. Siapakah wali itu? Wali itu adalah uripe Allah. Wali itu adalah Sang Pencipta alam semesta ini. Kita hidup sejak dari tanah sampai jadi bayi hingga saat ini kita hidup bersama Sang Wali. Kalau tidak ada Sang Wali, bila tak ada pencipta kita, bagaimana mungkin kita bisa hidup? Karena manusia sejatinya tak punya hidup. Karena manusia sejatinya tak punya badan. Hidup dan badannya itulah kenyataan kewujudan, kehadiran dohir batinnya Sang Wali. Dohir batinnya Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua bisa memahaminya. Kenapakah mereka itu dijadikan para nabi dan mereka dijadikan para rasul-rasul Allah yang telah banyak diceritakan di dalam Al-Quran atau di dalam kitab-kitab suci yang lainnya? Karena para nabi dan para rasul itu pembelajaran untuk contoh bagi umat manusia bahwa manusia itu ya juga sama titisan Tuhan. Para rasul, para utusan, para pesuruh, para yang digerakkan, para yang diwujudkan, para yang diciptakan Tuhan. Jadi kita harus sadar itu dari mana kita bermula, dari mana kita berasal. Agar kita tidak dikatakan makhluk yang durhaka kepada penciptanya. Anak yang durhaka kepada asal usulnya. Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi bahasa Tuhan ini, Tuhan tidak beranak dan Tuhan tidak diperanakkan. Akan tetapi Tuhan itu menciptakan alam semesta ini sebagai wali dari alam semesta ini. Siapakah dia Sang Pencipta itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Huwal hayyul qayyum, huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal lagi mengurusi makhluk-makhluknya. Jadi siapakah hidup yang kekal itu? Ya hidup yang tak pernah mati. Jadi yang mati ya hanya yang diciptakan. Yang mati hanyalah makhluknya. Sedangkan hidup takkan pernah mati. Coba kita telusuri, kita tengok sejarah-sejarah. Dulu zamannya Nabi Adam, sebelum zamannya umatnya Nabi Adam dimatikan, Tuhan Sang Pencipta terlebih dulu menciptakan kaumnya Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh dan sebagainya. Jadi itulah yang dimaksud hidup yang kekal yang tak pernah kena kematian. Bila hidup ini terkena kematian berarti bukan dikatakan hidup. Bila hidup ini terkena kematian maka bukan dikatakan uripe Allah. Hidup yang mati itu adalah hidup yang diakui oleh hidup manusianya. Itulah hidup yang mati. Manusia mengaku-ngaku di dalam hatinya bahwa hidup ini milik manusianya. Manusia mengaku-ngakui di dalam hatinya bahwa badan ini milik manusianya. Manusia mengaku-akui di dalam hatinya bahwa sesungguhnya segala daya upaya aktivitas di dalam kehidupan ini adalah daya dan aktivitas milik hawa nafsunya sendiri yang merasa berkuasa, hawa nafsunya sendiri yang merasa menitiskan, hawa nafsunya sendiri yang merasa mewujudkan segala sesuatu yang ia kerjakan. Itulah yang dikatakan hidup yang mati. Manusia pura-puranya saja hidup padahal mati. Manusia pura-puranya jadi Tuhan padahal mati, fana, hancur kemanusiaannya. Jadi apa yang dititiskan, apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan, ibadahnya, bekerjanya, pergerakannya sejak bangun tidur sampai tidur lagi, semua seakan-akan itu semua terjadi atas titisan-titisan hawa nafsu manusianya sendiri di dalam hatinya. Aku Abdul Halim bisa bangun tidur karena titisanku. Kenapa? Karena hanya aku yang bisa bangun tidur, karena hanya aku yang bisa berdiri, karena hanya aku yang bisa berjalan menuju ke kamar mandi, karena hanya aku yang bisa mandi, karena hanya aku yang bisa menggosok atau bisa sabunan dan sebagainya, karena hanya akulah yang bisa berpakaian, karena hanya akulah yang bisa sholat subuh, karena hanya akulah yang bisa beraktivitas di dalam kehidupan ini. Seolah-olah semua di dalam kehidupan ini sebagai titisan-titisan, sebagai ciptaan-ciptaan manusianya sendiri di dalam hatinya. Inilah manusia-manusia yang tak bisa pulang kepada Sang Penciptanya, manusia yang tidak bisa pulang kepada siapa yang mewujudkan, yang menghidupkan, yang menghadirkan diri manusianya di dunia ini. Manusia sudah salah jalannya, manusia tidak sesuai pulangnya kepada siapa ia diwujudkan. Tidak bisa pulang kampung, akhirnya manusia banyak tersesat di dalam pengembaraan dunia ini dan tertimpa dengan mara bahayanya hawa nafsu yang ingin
begini, hawa nafsu yang ingin begitu, berangan-angan pingin punya ini, berangan-angan pingin punya itu, dan sebagainya. Itulah tanda bentuk siksaan neraka yang selalu membakar dan memanasi hawa nafsunya, yang selalu menjauhkan diri dari Tuhan yang telah menciptakannya. Itulah yang dimaksud neraka itu. Itulah yang dimaksud siksa kubur itu. Yang disiksa bukan badannya, tapi yang disiksa adalah jiwa-jiwanya. Sejak akil balik hingga setua ini disiksa terus, ditakut-takuti terus. Hidup di dunia ini tidak ada damai-damainya. Kenapa? Karena takut menghadapi dunia, karena takut menghadapi ejekan-ejekan, karena takut menghadapi kemiskinan, karena takut menghadapi kebodohan, karena takut menghadapi asal-usulnya, yakni kematian. Manusia yang paling ditakuti adalah takut kepada dirinya, takut kepada asal-usulnya, takut kepada kematiannya. Karena manusianya tidak tahu dirinya. Coba manusia bisa mengenal dirinya, maka hatinya akan percaya bahwa dirinya adalah titisan-titisan Tuhan. Karena dirinya hanyalah rasul-rasulnya Tuhan. Karena dirinya adalah utusan-utusan Tuhan. Karena dirinya adalah pesuruh-pesuruh Tuhan. Karena dirinya hanyalah khalifah Tuhan di dunia ini. Untuk membawa kemaslahatan manusia, supaya manusia bisa mengenal antara manusia satu dan manusia yang lain, agar manusia bisa berbagi kasih dan sayang kepada sesama manusia. Meskipun berbeda-beda bentuk manusianya, meskipun berbeda-beda suku dan agamanya, yang terpenting kita mengenal kepada seluruh manusia dengan kasih dan sayang. Itulah orang-orang yang mengenal Tuhannya, orang-orang yang tahu asal-usulnya, orang-orang yang menyadari bahwa dirinya adalah titisan Tuhan. Jadi para nabi dan para rasul itu menyadari di dalam hatinya ia hanyalah titisan-titisan Tuhan. Maka terkadang manusia mendewa-dewakan, manusia memulia-muliakan para nabi dan para rasulnya, melebihi siapa yang menitiskan, melebihi siapa yang menjadi Tuhan atas para nabi dan para rasul itu. Kebanyakan manusia terlena memandang sosok nabi dan rasulnya, sehingga terlena pula memandang siapa yang menitiskan para nabi dan rasul itu. Maka diciptakan para nabi dan rasul itu untuk apa? Untuk supaya kita mencontoh jalan hati seperti jalan hatinya mereka yang selalu dan selalu rojiun kepada Tuhannya, yang selalu dan selalu menjadi titisan Tuhannya, yang selalu dan selalu dikuasakan oleh Tuhannya. Itulah yang dimaksud lillahi ta'ala. Itulah yang dimaksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Tuhan yang telah mewujudkannya, kembali kepada Tuhan yang telah menghidupkannya, kembali kepada Tuhan yang telah menyatakannya di dunia ini, kembali kepada Tuhan yang telah mengkuasainya di dunia ini. Itulah para nabi dan itulah para rasul. Jadi intinya seluruh umat manusia ini diciptakan sama-sama makhluknya, sama-sama manusianya, sama-sama matinya. Jadi sesungguhnya para nabi dan para rasul itu bukan untuk disembah, bukan untuk dimuliakan, bukan untuk diagungkan.
Maka yang berhak dimuliakan, yang berhak diagungkan, siapakah yang menitiskan para nabi-nabi dan para rasul-rasul itu? Siapakah yang mengadakan para nabi-nabi dan para rasul itu? Siapakah yang mewujudkan para nabi-nabi dan para rasul itu? Tak lain dan tak bukan adalah uripe Allah. Jadi jangan berhenti kepada memulia-muliakan jasad-jasad para nabi dan rasul. Beranjaklah, berhijrahlah, tembuslah sosok-sosok para nabi dan sosok-sosok para rasul itu, tembus sampai ketemu hidup yang menghidupi para nabi dan para rasul terdahulu. Bila tak ada hidup, bila tak ada uripe Allah, apakah mungkin para nabi dan para rasul itu ada? Dengan uripe Allah lah terwujudlah para nabi dan para rasul, guna untuk sebagai contoh kepada umat manusia, agar hatinya manusia bisa mencontoh para nabi dan para rasul, mencontoh hatinya, keadaan hatinya. Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Itu maknanya. Nabi Muhammad, Nabi Isa dan para nabi yang lain sudah menemukan siapa yang telah menciptakannya. Akhirnya para nabi dan rasul kembali kepada titisan yang telah menitiskan, yang telah menciptakan, yang telah mengadakan, yang telah menghadirkan di dunia fana ini. Itulah keadaan hati para nabi dan para rasul. Contoh aplikasi di dalam kehidupan, bagaimana keadaan para nabi dan para rasul itu hatinya. Jadi di dalam hati para nabi dan para rasul itu tiada penggerak, tiada yang wujud, tiada yang menciptakan dirinya sehingga ia ada di dunia ini, kecuali hanyalah Tuhan yang mentuhani dirinya, yakni uripe Allah. Jadi di dalam hatinya sudah tidak mandang Muhammadnya lagi, di dalam hatinya sudah tidak mandang Isanya lagi, di dalam hatinya sudah tak mandang wujud manusianya lagi, yang dipandang hanyalah wujud manusianya. Sehingga kemanapun kau hadapkan wajahmu, kau tatapkan wajahmu, kau arahkan pendengaranmu, tiada lain, tiada bukan, semua hanyalah uripe Allah yang nyata. Itulah hati para nabi dan hati para rasul. Agar kita menjadi husnul khotimah, agar kita menjadi orang-orang yang selamat, maka perangilah dirimu sendiri. Karena musuh yang terbesar bagi setiap manusia adalah nama dirimu sendiri di hatimu. Itulah musuh yang terbesar. Itulah iblis, setan, itulah Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj yang harus ditumbangkan. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali kepada siapa yang menitiskan kita. Supaya kita bisa kembali kepada la ilaha illallah. Jadi setelah Anda mendengar penjelasan pemaparan di uripe Allah ini, bahwa kita ini adalah titisan-titisan Tuhan, adalah rasul-rasul Tuhan, adalah utusan-utusan Tuhan, adalah pesuruh-pesuruh Tuhan. Dah tinggal mana Anda mau berperang. Perang fisabilillah, melawan diri Anda sendiri, sehingga Anda menemukan kemenangan, sehingga Anda menemukan siapa yang menitiskan Anda, sehingga Anda kembali kepada Sang Pencipta. Jadi tugas kita semua, tugas Anda semua, yakni perang melawan hawa nafsu diri Anda sendiri. Itulah afdol-afdolnya, itulah agung-agungnya peperangan, agar kita bisa kembali kepada siapa yang menitiskan kita, siapa yang mewujudkan kita, siapa yang menghidupkan kita.
Jangan bosan, jangan jemu berperang, meskipun kalah bangkit lagi perang lagi, kalah bangkit lagi perang lagi, kalah bangkit lagi perang lagi. Bila sudah datang kepayahan, perang-perang terus, kalah terus, perang-perang terus, kalah terus, perang-perang terus, kalah terus. Bila sudah menemukan titik kejenuhan, maka carilah guru pembimbing untuk membantu Anda untuk memenangkan peperangan-peperangan ini. Sehingga Anda bisa kembali kepada siapa yang menitiskan Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa kembali dan kembali kepada siapa yang menciptakan kita, yang menitiskan kita, yang mengadakan kita, yang mengkuasakan diri kita, sehingga hati selalu bisa lillahi ta'ala. Itulah yang dimaksud husnul khotimah. Itulah yang dimaksud penghuni surganya Allah. Kita setelah selesai di dalam peperangan itu akan bertemu dengan kemenangan. Apa kemenangan itu? Surganya Allah. Hidup di dunia ini enjoy wae. Tenang saja, makmur saja. Kenapa? Karena semua sudah diurusi, sudah dilindungi, sudah dijaga oleh yang menitiskan diri kita, oleh yang menciptakan diri kita, oleh yang mewujudkan diri kita. Maka disitulah tempat keindahan, keberkahan, tempatnya syukur, tempatnya sabar, tempatnya ikhlas. Di mana ia? Di dalam uripe Allah sendiri, di dalam ataupun di luar alam semesta ini, semuanya sudah di dalam genggaman uripe Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.